Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah Dwi Yurtasari Romatika. NIM saya 4112 7572 0125 0063. Saya dari kelas SI 1A. Prodi saya Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komputer. Saya akan menjelaskan tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah JavaScript. Tugasnya itu membuat form registrasi berbasis web. Penjelasan ini akan meliputi struktur HTML, pengaturan tampilan menggunakan CSS, serta proses validasi data menggunakan JavaScript. Saya akan menjelaskan HTML-nya terlebih dahulu. Oh ya, program yang saya buat adalah program form registrasi yang digunakan untuk menginput data. Program ini bertujuan untuk me- memastikan data yang dimasukkan sudah benar sebelum disimpan sehingga mengurangi kesalahan input. Pada HTML ini, HTML berfungsi sebagai struktur utama dari halaman web. Di dalam HTML ini terdapat kolom yang berisi input nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, email, password, dan kebebasan password. Setiap input memiliki ID yang digunakan oleh JavaScript untuk mengambil dan menyimpan untuk mengambil dan memeriksa data. Selain itu, terdapat juga elemen untuk menampilkan pesan error jika pengguna salah mengisi form. ID-nya itu di sini. Nah, di sini ada div class container. Div class container ini tuh untuk membuat form registrasinya yang kotak ini. Itu heading 2 untuk judul yang ini. Terus label nama lengkap yang ini tuh untuk label ini tuh untuk satu baris baru kayak untuk mengetik atau mengisi untuk menginput nama lengkap. Nah, ini untuk dipanggil di JavaScript-nya ID nama. Di kelas error atau ID error nama ini ketika pengguna tidak mengisi atau salah mengisi nama, itu akan tampilkan pesan error. Ketentuan menginput nama itu hanya ketentuannya 5 karakter. Ketentuan yang diberikan dosen saya itu 5 karakter. Untuk nama tempat lahir itu ketentuannya menggunakan alfanumerik. Terus tanggal lahir itu tipenya itu date untuk bisa mengambil di kalender atau bisa mengetik ulang seperti tanggal lahirnya ini. Oh ya, untuk tanggal lahir ini tuh MM itu untuk month atau bulan. DD ini tuh tanggal, YYY ini tuh untuk tahun lahir. Nah, jenis kelamin ini saya menggunakan radio group. Radio group itu untuk memilih satu pilihan pada jenis kelamin antara pria dan wanita. Agama ini saya menggunakan select ID agama. Di sini ada option pilih agama. Nah, ini agama, pilih agama. Di sini terdapat beberapa pilihan agama Anda. Pertama, saya menggunakan teks area. Kenapa saya menggunakan input teks area ini tuh untuk bisa menginput kalimat yang lebih panjang gitu. Terus emailnya itu saya menggunakan teks, terus passwordnya itu tipe password. Oh ya, untuk email itu, untuk format email itu ada simbol, ada huruf, ada angka, dan domain. Dan jangan lupa ketika akan menginput email, selalu menggunakan simbol H atau simbol seperti ini. Konfirmasi password ini tuh untuk konfirmasi 2 kali dan password sama konfirmasi password tuh harus sama agar bisa diinput. Button itu yang ini. Daftar. Selanjutnya adalah penjelasan CSS. CSS digunakan untuk mengatur tampilan form agar terlihat rapi dan nyaman digunakan. Pada bagian body, jenis huruf yang saya pakai yaitu Arial dan sans serif. Background pada belakang formnya ini saya menggunakan warna putih atau keabu-abuan agar tidak terlihat terlalu terang dan tidak terlihat terlalu gelap. Kelas container
Ini digunakan untuk membuat kotak form. Ini yang ini, kotak form ini. Di tengah-tengah halaman dengan warna putih dan sudut melengkung. Sudut melengkungnya itu menggunakan model radius. Paddingnya itu untuk memberi jarak antara si kotak barisnya ini dengan tepi. Marginnya itu antara ini memberi jarak antara si label ini dengan kotak ini. Nah, untuk teks align center ini tuh untuk membuat si judulnya itu berada di tengah-tengah. Untuk input, select, text area, dan label, ini diatur agar tersusun rapi, sedangkan pesan error itu saya menggunakan warna merah agar terlihat dan font size-nya atau ukuran hurufnya itu 13 pixel agar tidak mengganggu pandangan dan bisa terlihat juga dengan orang-orang ketika salah menginput. Video grupnya ini saya untuk memberi jarak antara judul ini dan pilihannya. Button button yang daftar ini saya menggunakan warna biru agar terlihat oleh pengguna. Warna warna hurufnya pun saya warna putih. Terus border saya memakai border radius 7. Ini agar tampilannya melengkung. Cursor pointer itu ketika akan kita mengklik si button ini yang tadi cursor begini berubah menjadi tangan seperti ini. Dan hover ini tuh ketika akan mau diklik yang tadinya warna biru muda, ketika diklik klik akan atau kita akan ngeklik buttonnya ini berubah warna menjadi warna biru agak gelap. Selanjutnya saya akan menjelaskan JavaScript-nya. JavaScript ini merupakan bagian paling penting pada dalam program ini. JavaScript digunakan untuk melakukan validasi data, yaitu mengecek apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Let nama dokumen gentleman by ID, nama trim ini tuh untuk menghapus spasi sesudah atau sebelum. Di awal atau di akhir kita ketika akan mengetik atau ketika akan menginput formnya itu untuk menghapus spasi. Regex ini tuh ketentuan pada nama, ketentuan pada tempat, ketentuan pada email, dan password. Namanya itu untuk 5 karakter, yang ini bisa huruf besar dan spasi. Nah, regex 4 itu huruf besar, huruf kecil juga gitu. Email tuh harus sesuai format email seperti yang saya bilang tadi. Format email itu ada simbol, huruf, angka, dan domain, dan jangan lupa untuk menggunakan simbol H. Ini sih. Nah, ini passwordnya itu minimal 8 karakter, berisi satu huruf besar, huruf kecil, dan satu angka. Tuh. Ini untuk menampilkan pesan error. Ya, ini tuh validasi ketika uh, untuk penginputan sudah benar atau belum. Seperti tadi yang saya jelaskan, regex nama ini tuh minimal 5 karakter dan hanya huruf seperti serta spasi. Regex tempat tuh regex tuh regular expression. Tempat lahir hanya boleh numerik, terus tanggal lahir harus diisi, jenis kelamin pilih satu jenis kelamin, pilih agama, email, password, sama apa ya sih password, konfirmasi password. Nah, ini untuk menyampaikan pesan kalau validasi itu sudah berhasil. Jika data tidak sesuai, maka akan muncul pesan error. Seperti yang ini. Kalau berhasil, jika sebenarnya sudah benar, maka akan muncul pesan bahwa registrasi berhasil. Ini dengan adanya validasi ini, pengguna akan langsung mengetahui jika terjadi kesalahan saat mengisi form, sehingga data yang dikirim menjadi lebih aman dan akurat. Oke, sekarang kita akan mencoba form registrasinya. Di sini saya akan memasukkan nama random gitu. Terus, ini saya random aja. Ini wanita, agamanya Islam. Alamatnya, untuk alamat saya menggunakan alamat Tanjung Priok. Alamat
Samaran. Untuk email itu jangan lupa menggunakan simbol ini. Itu simbol @. Maksudnya itu ya. UN. Besar. Di sini ada logo mata. Kalau bisa melihat ketika pengguna lupa dengan passwordnya bisa dilihat. Nah, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Y. Baik, sekarang kita input atau kita kirim datanya. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan bahwa registrasi berhasil seperti ini. Menampilkan pesan error seperti ini. Dia bisa, maka akan menampilkan pesan error atau pesan kalau harus diisi dengan benar sesuai ketentuan yang ada gitu, sesuai ketentuan yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nama minimal 5 karakter, nanti ini akan muncul warna merah ya. Nah, seperti itu. Itu untuk pesan yang error atau pesan yang tidak sesuai. Nah, demikian penjelasan mengenai program form registrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang telah saya buat. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.